Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudari, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada malam 17 Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi. Alhamdulillah di tengah-tengah kita mendapatkan cobaan atau boleh jadi kita sebut musibah atau bahkan ini adalah ujian, kita kemudian dalam suasana Ramadan ini tetap berusaha untuk bagaimana menyegarkan kembali ingatan kita tentang nuzul Quran. Al-Quran yang kita baca sehari-hari, yang menjadi pedoman kita, sudah selesai, sudah final dalam kewahyuannya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan Al-Quran tadi pedoman untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan hidup kita, the way of life. Jadi seorang muslim, Al-Quran adalah satu-satunya panduan dalam kehidupan itu. Hanya saja kadang-kadang kita mengalami kesulitan ketika membaca Al-Quran itu. Maka menjadi syarat atau bahkan boleh jadi ini adalah kewajiban fardu ain setiap muslim untuk belajar bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab sendiri. Ditegaskan dalam Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan, berarti Al-Quran itu adalah yang berbahasa Arab. Adapun yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, bahkan sekarang ada dalam bahasa Mandak, ada dalam bahasa Toraja, dan sementara diusahakan dalam bahasa Bugis, itu semua adalah terjemahan, tetapi itu adalah bukan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sendiri adalah Quran dan Arabiya. Kaidah usul fikih mengingatkan kepada kita, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti ketika kita mau mendalami Al-Quran tanpa memahami bahasa Arab, maka itu adalah sesuatu yang sukar bagi kita. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap muslim fardu ain untuk senantiasa belajar bagaimana bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sendiri. Untuk itu, tentu ada satu pandangan yang lain. Bagaimana kalau selama ini dalam pembelajaran bahasa Arab modern, bahwa bahasa Arab itu untuk keperluan komunikasi. Maka kemudian ada metode-metode pembelajaran bahasa Arab yang disebut dengan pembelajaran bahasa Arab modern, at-tariqah al-mubasyarah, bagaimana belajar bahasa Arab untuk keperluan komunikasi. Tetapi bagi kita yang tidak memerlukan bahasa Arab sebagai alat komunikasi, boleh jadi adalah belajar bahasa Arab merupakan rangkaian kosakata dari Al-Quran itu sendiri. Karena salah satu metode belajar bahasa Arab yang seperti ketika kita belajar profilul madi, selalu saja diberikan contoh qama zaidun. Boleh jadi kita tidak ada hubungannya, tidak ada urusan dengan Zaid. Oleh karena itu kita mengambil kosakata-kosakata yang berasal dari bahasa Arab itu sendiri. Mengambil kosakata bahasa Arab dari Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, malam nuzul Quran menjadi momentum yang perlu kita rayakan, kita syukuri. Ini adalah dalam rangkaian salah satu pendapat ulama menyatakan bahwa justru malam nuzul Quran adalah malam dimulainya malam Lailatul Qadar itu sendiri, sehingga kita mencari kemuliaan 1000 malam itu dimulai dari malam nuzul Quran. Tetapi bagian yang paling penting adalah Al-Quran tidak akan pernah bermakna apa-apa kalau kemudian kita tidak membacanya. Itu yang paling penting. Maka kemudian masalah kita hari ini di perguruan tinggi adalah selalu saja tuntutan masyarakat, tuntutan birokrasi bahwa perguruan tinggi lulusannya wajib membaca Al-Quran. Padahal kita tidak menerima mahasiswa itu begitu saja. Mereka sudah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama-sama dalam konteks pendidikan nasional kita. Oleh karena itu,
ketika mahasiswa itu akan masuk ke perguruan tinggi, maka paling tidak dia sudah selesai dengan urusan membaca Al-Qurannya, karena sudah melalui pendidikan dasar ibtidaiyah, sudah melalui pendidikan sanawiyah, dan begitu pula sudah melalui pendidikan aliyah. Ini berarti bahwa mulai Ramadan kali ini, mari kita bersama-sama memikirkan kembali, jangan sampai ada lulusan, ada anak-anak kita, ada adik-adik kita yang lulus dari ibtidaiyah tetapi kemudian belum membaca Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudari, bagian terakhir adalah dengan adanya musibah ini atau adanya wabah corona ini menjadi satu kesempatan kita memikirkan kembali rumah kita sebagai pendidikan utama dan pertama anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai seorang imam, ya, kemudian hafalannya terbatas, akhirnya tidak bisa menjadi imam tarawih. Maka akan menjadi norma baru pada Ramadan yang akan datang. Bagaimana ketika kita menikmati hari ini, ya, tarawih di rumah kita masing-masing, boleh jadi Ramadan yang akan datang, justru tarawih itu yang kita pilih adalah justru berada di rumah kita masing-masing. Maka yang perlu kita persiapkan dari sekarang adalah menambah hafalan kita. Pertanyaannya, apakah kemudian di usia dewasa, di usia 30-an, 40 atau bahkan 50, kita masih bisa membaca dan kemudian menghafal Al-Quran itu? Sesuatu yang bukan mustahil, yang penting adalah ada kemauan. Karena riset-riset membuktikan bahwa ketika seseorang, ya, di usia berapapun dia tetap punya kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Apatah lagi kalau kemudian ada di antara kita yang sudah punya putra ataupun putri yang sudah siap menjadi makmum di salat tarawih di rumah kita, tetapi bacaan kita hanya qul huwallahu ahad, surah bin-nas atau qul a'udzu birabbil falaq. Ini kemudian berarti selama ini kita lalai menjadikan Al-Quran sebagai Quran, sebagai bacaan. Dan justru disitulah titik pentingnya Al-Quran, supaya dia boleh menjadi pedoman. Dia harus dibaca dalam aktivitas dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Perayaan Nuzulul Quran untuk kembali menyegarkan kita ingatan-ingatan dan catatan-catatan saya ini terhadap bagaimana interaksi kita sebagai seorang muslim dengan Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.